no secret that we don't like each other. And there's no need for it. There's no need for us to like each other. But I do empathize with what he said. His dark place he went to after the last time I beat him. I've been there in my own. Everyone's been there in their own personal way. So I understand. I empathize when you don't want to get up and all that stuff and you lose motivation. So yeah, I'm glad he's pulled himself out of it. I'm glad he's feeling much better. He's a better man, better fighter, better all that. So yeah, take him to the dark place again. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Seperti yang diungkapkan oleh Jon Anik usai pertandingan pertama Israel Adesanya versus Robert Whittaker, bahwa mereka berdua ditakdirkan untuk bertanding kembali suatu hari nanti. Dan suatu hari nanti itu pun akhirnya tiba, yaitu dalam UFC 271 Adesanya versus Whittaker 2, 12 Februari 2022. Namun sebelum hari ini tiba, banyak hal yang telah mereka berdua lalui. Mari kita tarik mundur ke pertemuan pertama mereka dalam UFC 243 Whittaker versus Adesanya tanggal 5 Oktober 2019. Menuju pertandingan ini, baik Israel maupun Robert adalah fighter yang tidak terkalahkan di kelas middleweight. Israel dengan 6 kemenangan berturut-turut dan Robert dengan 7 kemenangan berturut-turut. Penampilan spektakulernya bertempur selama 10 ronde melawan monster dari Kuba, Yoel Romero, ditambah lokasi duel yang digelar di tanah kelahirannya, membuat Robert dijadikan favorit menuju pertandingan ini. Namun hal ini justru menjadi beban bagi Robert Whittaker. Di luar dugaan Whittaker bahwa setelah mengarungi dunia pertempuran ini selama belasan tahun, berduel melawan fighter dari berbagai pelosok dunia, ternyata musuh abadinya hanya berjarak satu pulau darinya. Australia versus Selandia Baru, Aussie versus Kiwi. Meskipun negara tetangga, Australia dan Selandia Baru adalah rival abadi, khususnya dalam hal olahraga. Kurang lebih sama lah seperti negara kita Indonesia dan Malaysia. Rivalitas mereka sangat panas di olahraga rugby. Dan kini, rivalitas panas tersebut tertuang dalam olahraga MMA. Robert Whittaker adalah putra kebanggaan Australia, sebagaimana Israel bagi Selandia Baru. UFC 243 digelar di Docklands Stadium, Melbourne, Australia. Dan hingga hari ini, UFC 243 mencatatkan rekor live attendance UFC event terbanyak sepanjang sejarah, yakni 57.127 orang penonton. Rivalitas Aussie versus Kiwi sangat terasa di stadium. Dan sebagai tuan rumah sekaligus negara dengan populasi yang lebih besar, tentu Aussie mendominasi isi stadium. Seluruh rakyat Australia mengharapkan putra bangsanya untuk menang, dan Israel sudah memprediksi beban ini. Dalam interviunya saat itu, ia sudah menyatakan bahwa Whittaker akan sangat terbebani, karena Whittaker tidak ingin mengecewakan negaranya. Ia akan menjadi lebih fokus akan hal ini ketimbang pertandingan itu sendiri. Dan malam itu pun akhirnya digelar. Kepercayaan diri Israel sudah tampak jelas mulai dari walkout. Ia membawa tim dancer untuk melakukan breakdancing bersamanya. Sedangkan Whittaker masuk tertutup tudung hoodie yang telah menjadi ciri khasnya untuk menirukan gaya The Reaper atau malaikat pencabut nyawa. Dan dari semua performa Israel Adesanya yang udah gue saksikan, gue rasa malam itu adalah penampilan yang paling sempurna. Israel begitu tenang menguasai pertandingan, sedangkan Whittaker sangat terburu-buru ingin menghabisi Israel. Hingga akhirnya, tepat pada bunyi bel tanda berakhirnya ronde pertama, Israel berhasil menjatuhkan Whittaker. Israel pun mampu dengan tenang menahan diri untuk tidak melanjutkan serangan, karena ia tahu mangsanya akan habis di ronde berikutnya. Dan benar saja, di menit ketiga detik ke-33, counter hook kiri Israel Adesanya bersarang tepat ke dagu Whittaker dan langsung menumbangkannya, sehingga Israel Adesanya menanggalkan sabuk interimnya dan resmi mengenakan sabuk juara UFC middleweight yang sesungguhnya. Robert Whittaker menjelaskan, selain beban tuan rumah yang begitu berat, faktor lain yang menjadi kunci kekalahannya dalam pertemuan pertama mereka adalah kemampuan striking. Di sepanjang karirnya,
Kemampuan striking tersebutlah yang mampu membawa Robert melaju tak terkalahkan di middleweight hingga menjadi raja UFC middleweight. Sehingga Robert merasa tidak ada yang perlu diperbaiki dari skill strikingnya ini. Namun akhirnya Robert dikagetkan di malam itu bahwa ternyata dalam divisi yang ia rajai terdapat seseorang yang memiliki kemampuan striking jauh lebih tajam darinya. Robert Whittaker berbesar hati dan mengakui bahwa ada orang di luar sana, khususnya di kelas middleweight, yang memiliki kemampuan striking lebih darinya. Untuk itu, Robert memilih untuk kembali belajar. Dalam persiapannya membalaskan dendam melawan Israel, Robert berguru pada coach legendaris yang berhasil meraih 6 juara dunia dan gelar Hall of Famer. Dia adalah sang legenda Johnny Lewis. Dan evolusi striking ini sudah terpancar dalam 3 kemenangan terakhirnya. Israel sendiri ditanya langsung oleh Brett Okamoto atas evolusi striking Whittaker. Dan Israel menganggapnya biasa saja. Ia merasa fans terlalu melebih-lebihkan perubahan Whittaker ini karena Whittaker memanglah fans favorit. Sedangkan pelatih Israel, yakni Eugene Bareman, memiliki komentar yang menurut gua sangat menarik. Eugene mengakui betapa berdampaknya game plan seorang atlet bila dilatih oleh seorang legenda seperti Johnny Lewis. Akan tetapi, ia lanjut berkata, justru akan menjadi masalah ketika seorang atlet menerima terlalu banyak input dari berbagai pelatih. Kemenangan Jan Blachowicz yang menghancurkan rekor sempurna Israel pun menjadi informasi berharga baik untuk tim Whittaker maupun tim Israel. Tentu banyak yang sembarangan berkata, yah ngelawan Israel mah tinggal takedown aja ke bawah. Ngomong kayak gitu sama aja kayak ngomong menjadi Jan Blachowicz itu gampang. Banyak fighter middleweight yang sudah mencoba men-takedown Israel, dan semua berakhir tragis. Dan Jan Blachowicz bukanlah fighter sembarangan. Ia adalah raja UFC light heavyweight. Dan saat itu pun beratnya hampir selisih 30 pounds lebih ketimbang Israel. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun menjadi seorang Jan Blachowicz itu sulit, tapi tidak ada salahnya mencoba. Sebelum ini pun, Robert Whittaker memanglah seorang pegulat handal dan seorang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi untuk mengoptimalkan kemampuan takedown-nya dalam rematch ini, Robert Whittaker berlatih dengan tim nasional rugby Australia, Penrith Panthers. Sehingga, rivalitas olahraga Aussie versus Kiwi makin terasa. Sebaliknya, seperti yang gue katakan sebelumnya, kemenangan Jan Blachowicz memberikan informasi juga bagi tim Israel. Ia tahu bahwa Blachowicz seolah membuatkan blueprint untuk bisa mengalahkannya. Untuk itu, Israel berlatih mati-matian memperkuat pondasi gulatnya. Bahkan Israel menentang Whittaker untuk coba-coba beradu gulat dengannya. Israel membuka tangannya lebar-lebar, menyambut Whittaker untuk beradu scramble. Ada fakta menarik yang kurang diekspos media MMA tentang UFC 271 ini. Fakta tersebut adalah UFC 271 awalnya direncanakan untuk digelar di kampung halaman kedua Israel, Auckland, Selandia Baru. Jadi ya biar kayak home away-nya bola lah. Sekali di kandang Whittaker, sekali di kandang Israel. Seperti yang disampaikan sebelumnya, UFC 243 yang digelar di Australia mencatat rekor live attendance terbanyak sepanjang sejarah. Dengan memanfaatkan rivalitas olahraga kedua negara ini, tentu menjadikan rematch mereka di Selandia Baru akan menjadi pilihan bisnis yang sangat tepat. Namun balik lagi, seperti yang pernah dibahas dalam video perjuangan Dan Hooker sebelum melawan Islam Makhachev, Dan Hooker dikhianati oleh negaranya sendiri. Baik urusan visanya, urusan latihannya, dan lain sebagainya. Israel tidak masalah apabila dirinya yang diperlakukan tidak adil seperti ini. Karena ungkapnya, banyak orang besar di Selandia Baru yang memang tidak suka Israel merepresentasikan negara mereka. Tapi berhubung teman sehidup sematinya lah yang diperlakukan seperti ini, setelah semua pengorbanan yang telah Dan Hooker berikan bagi tanah airnya sendiri, membuat Israel bersumpah bahwa ia tidak akan pernah mau lagi bertanding di Selandia Baru. Akhirnya lokasi UFC 271 pun diubah menjadi di Toyota Center, Texas, Amerika Serikat. Namun hal ini juga berdampak bagi Whittaker. Karena dengan digelarnya pertandingan ini di Amerika, Whittaker tidak perlu khawatir lagi dengan beban penonton yang ia tanggung di pertemuan pertama.
Itu tadi Fight Week UFC 271. Siapa yang kalian jagokan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, seperti biasa, tunjukkan dukungan kalian dengan men-tag Instagram Radio Tempur. Terima kasih.